Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa lagi dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Dan pada pagi hari ini bersama saya Tovano Bagus Irianto dengan judul Melayani di dalam Keluarga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mohon hikmat penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas semua anugerah dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pagi ini. Pagi ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Efesus 5 ayat yang ke-33 sampai dengan Efesus 6 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga merupakan sebuah bagian yang nampaknya kecil, namun berdampak bagi kehidupan setiap manusia. Dari keluarga yang terayomi dan sehatlah setiap pribadi dapat melayani dengan baik. Dan pelayanan tersebut dapat menjadi berkat bagi keluarga lain ataupun pribadi-pribadi yang lain. Namun, perlu disadari bahwa pelayanan dalam keluarga juga tidak semudah yang diimpikan semua orang. Karena keluarga pun memiliki begitu banyak tantangan dan pergumulan. Masalah atau pergumulan yang sering terjadi adalah masalah psikologis dalam keluarga. Antara lain, ketika pasangan tidak dapat saling menghargai sehingga berdampak pada kehidupan keluarga, termasuk juga mentalitas atau karakter anak-anak yang ada di dalam keluarga itu. Pada bacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan dan mengingatkan bagaimana setiap pribadi berperan dalam kehidupan keluarga. Ketika kita membaca di ayat yang ke-33, di sini jelas bahwa terdapat perintah kepada suami untuk mengasihi istri seperti diri sendiri. Kasih yang dimaksud di sini adalah ada kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang memberi diri dan menghormati pasangannya serta penuh dengan pengampunan. Kasih yang dimaksud di sini juga adalah kasih yang menyucikan. Artinya, dengan tidak menodai janji pernikahan serta menjaga hubungannya kepada Tuhan. Adapun kasih yang dimaksud adalah kasih yang peduli. Artinya memberikan waktu untuk memperhatikan keseluruhan kebutuhan keluarganya, baik secara biologis maupun juga secara spiritualitasnya. Kasih yang utuh, kasih yang tulus, sepenuh hati dan penuh kejujuran. Di ayatnya yang ke-33 juga terdapat perintah untuk menghormati suami, tentunya bagi para istri-istri. Menghormati suami di sini sebagai kepala keluarga yang dimaksud Paulus adalah dengan maksud seperti dalam tujuan penciptaan, di mana perempuan itu berperan sebagai penolong yang baik bagi suaminya. Menjadikan suami sebagai kepala keluarga, mengikuti mentaati suami sebagaimana suami mengikut Tuhan. Dan tentunya mengasihi suaminya dengan sepenuh hati.
Ketika kita membaca di ayatnya yang pertama di pasal 6, kita menemukan khususnya untuk anak-anak, bagaimana anak-anak harus mentaati orang tua. Taatilah di sini dapat diartikan dengan membuka atau mendengarkan. Seorang anak yang mentaati orang tuanya berarti tunduk dan menghormati dengan sepenuh hati tanpa membantah ataupun berlaku tidak sopan terhadap orang tuanya. Di ayat yang selanjutnya, kita pun menemukan janji upah, di mana hanya hukum ini saja yang memiliki janji upah, yaitu Allah akan mengaruniakan kebahagiaan, umur panjang, dan kesehatan kepada mereka yang menghormati, mendukung, dan taat kepada orang tua. Ketika kita membaca Efesus 6 ayat yang keempat, kita menemukan sebuah perintah agar bapak-bapak jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Ini bermakna bahwa seorang bapak perlu menjaga integritasnya di dalam memimpin keluarga yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dengan mengasihi istri, peduli terhadap kebutuhan keluarga, mendidik anak dengan cinta kasih, dan menjaga kesucian kehidupan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ungkapan keluargaku adalah surgaku bukanlah merupakan isapan jempol semata. Hal itu tentunya bisa terwujud dengan bagaimana kita saling memahami, bagaimana kita saling berperan di dalam setiap anggota keluarga kita, dan tentunya saling melayani. Keluarga yang dirindukan Tuhan yaitu menjadi keluarga yang harmonis dan tentunya berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup saran pagi kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas keluarga yang boleh kami miliki sampai pada hari ini. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, apabila di dalam kami menjalankan tugas kami sebagai anggota keluarga, kami terkadang lupa dengan setiap peran kami di dalam keluarga kami. Bagaimana kami harus saling memahami dan saling melayani. Ajar kami untuk terus ingat akan ajaran-Mu ya Bapa, agar kami dapat melayani keluarga kami, anggota keluarga kami, sehingga berdampak bagi saudara-saudara kami. Inilah doa dan seruan kami ya Bapa. Kami mau serahkan sepenuhnya aktivitas hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.